Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang al-ijarah wa ahkamuha. Al-ijarah wa ahkamuha, tentang sewa menyewa dan hukum-hukum yang berkenaan tentang sewa menyewa. Akad ijarah ini sekarang banyak digunakan dalam akad pengembangan harta, banyak sekali. Dalam bentuk modernnya, kontemporer banyak. Ada yang berbentuk sewa murni, ada juga sekarang outsourcing namanya, ada juga leasing, ada outsourcing, ada sale and leaseback namanya. Ya. Ini semuanya atau rentnya atau rental atau memang betul-betul sewa. Ini semuanya adalah pengembangan atau pengayaan dari akad al-ijarah. Akad al-ijarah dalam pandangan fikih Islami. Penting untuk kita bahas ini agar dalam akad-akad kontemporer ini kita selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam rangka mengembangkan harta kita ataupun kita sebagai pembeli atau pengguna dari jasa tersebut. Al-ijarah dalam istilah para ulama adalah tamliku manfaatin bi'iwad. Tamliku manfaatin bi'iwad. Tamlik manfaah bi'iwad. Jual beli dulu masih ingat definisinya? Masih ingat definisi jual beli? Mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan. Ini dia jual beli. Al-bay', yaitu menukar mal dengan mal, harta dengan harta. Tamlikan wa tamallukan. Harta yang Anda miliki, barang atau uang, Anda serahkan kepemilikannya kepada lawan transaksi. Kemudian lawan transaksi Anda menerima kepemilikan barang Anda tersebut, dan sebaliknya dia juga menyerahkan kepemilikan barangnya dia kepada Anda, dan Anda menerima kepemilikan barang dia. Ya. Ini jual beli. Al-ijarah tamliku manfaatin bi'iwad, itu memberikan kepemilikan manfaat jasa, ya, bukan mal. Kalau mal materi, ini adalah jasa, ya. Jasa tidak mesti ada selamanya, berbentuk abstrak. Ini namakan dengan manfaat atau jasa. Tamliku manfaatin bi'iwadin, memberikan kepemilikan dari sebuah jasa bi'iwadin dengan ada imbalan. Maka arkan wa syurut, rukun-rukun dan syarat jual beli bisa kita terapkan pada rukun dan syarat al-ijarah. Dalam jual beli ada al-aqidain, ada dua orang berakad, penjual dan pembeli. Dalam akad sewa menyewa, di sana tentu ada al-muajjir wal mustajir. Al-muajjir yang menyewakan, pemilik barang atau pemilik jasa, kemudian dia berikan kepemilikan jasa ini kepada pihak kedua. Ini dia namanya muajjir. Al-mustajir, orang yang menerima jasa tersebut, orang memiliki jasa tersebut, menerima kepemilikan jasa tersebut, kemudian dia memberikan harta atau imbalan. Bisa jadi imbalan itu harta, bisa jadi imbalan itu juga jasa lagi yang diberikannya kepada siapa? Al-muajjir. Kepada al-muajjir. Jelas ini?
Jelas bentuknya? Ya. Maka luas al-ijarah ini akadnya luas sekali. Luas sekali. Apa yang belakangan terakhir adalah BOT, Bill on Transfer, yaitu Anda sewakan tanah Anda, kemudian imbalan dari sewanya ini adalah kepemilikan rumah atau gedung di atas tanah Anda setelah dia menikmati selama sekian puluh tahun, umpamanya 20 tahun atau 25 tahun. Setelah 25 tahun atau 20 tahun, gedung tersebut menjadi milik pemilik tanah. Tanpa modal, pemilik tanah bisa memiliki gedung setelah 20 atau 25 tahun. Imbalannya adalah jasa menggunakan tanah selama 20 tahun atau 25 tahun. Ini imbalannya adalah gedung tadi. Setelah 25 tahun nilainya. Ini juga bagian dari akad al-ijarah, akad sewa menyewa. Maka jangan habis putus asa untuk bagaimana mengembangkan harta Anda yang Anda miliki. Banyak akad di sana. Ada akad salam, ada akad murabahah, ya. Ada akad jual beli biasa, ada akad musyarakah, ada juga akad ijarah seperti ini. Al-ijarah ini. Ini saya waktu di Riyadh dahulu, ingat, di Arab Saudi, ada salah seorang yang di umur tuanya itu kerjanya hanya di setiap awal bulan atau di akhir bulan bawa kantong plastik yang biasanya isi kantong plastik itu apa? Jajanan kan ya, belanjaan. Kalau dia isinya adalah uang terima sewa kontrakan rumahnya. Di sana aman lah, nggak perlu antum pakai tas, pakai berangkas, pakai satpam, nggak perlu. Pakai kantong plastik, ya, datang ke rumah yang umurnya sudah 60 lewat. Pensiunannya dia terima, dia dulu bangun beberapa imara atau beberapa apartemen, ya, gedung ada sekitar 10 atau 30 apartemen. Kalau satu gedung ya per bulannya umpamanya 1.000, 10 sudah 10.000 kali 3.000 sekarang buat 30 juta per bulan, pakai kresek di bawah. Caranya apa? Aman, subhanallah. Ini salah satu bentuk pengembangan harta. Dan untuk properti aman. Biasanya harganya naik. Walaupun ketika Anda jual harganya berbeda kalau Anda umpamanya menggunakan barang yang kecenderungan barang ini menurun nilainya setelah dipakai, seperti umpamanya kendaraan, ya, kendaraan. Tetapi Allah memberikan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki dengan berbagai cara. Ini salah satu cara akad al-ijarah ini. Jadi syaratnya tadi apa? Al-mu'ajjir, orang yang menyewakan jasa. Jasa ini bisa jadi jasa dari a'yan, dari benda atau barang. Bisa jadi jasa ini adalah jasa dari mana fil ashkhas, jasa dari orang. Jasa dari orang. Jelas ini? Bisa jasa dari barang, bisa jasa dari orang. Ya. Al-mu'ajjir wal musta'jir. Kemudian ma'qud alaihnya. Sighahnya seperti yang pernah kita jelaskan, setiap apapun bentuk kalimat atau tindakan pun boleh, perbuatan pun boleh. Perbuatan pun boleh. Seperti Anda naik angkot, pernah Anda bikin akad dengan tukang angkotnya? Pak, saya sewa jasanya sampai ke sana, antarin saya ya. Berapa nilainya? Oh, sekian. Sepakat dulu kan? Pernah seperti itu Anda naik angkot? Naik aja kan Anda? Hah? Pernah? Pernah iya, tapi setiap hari kah? Jadi gila Anda setiap hari. Itu kalau angkot masih bisa diam lama dia nunggu. Kalau bis kota, Anda bilang, Pak saya mau saja sekian, berapa harganya? Naiknya dulu, nanti berapa harganya dulu. Saya sepakati dulu harga, baru saya naik. Ditinggal Anda. Iya kan kalau di Jakarta begitu kan ya? Iya kan di kota-kota besar biasa begitu. Baik.
Ini antum mau apa? Mau bikin angket atau mau naik angkot saya atau naik bis saya? Baik. Maka bila kalau taksi mungkin bisa. Taksi bisa Anda stop. Pak, saya mau ke sana, tolong antarkan saya. Ya kan? Bisa Anda bikin akad. Oh ya udah silakan, saya antarkan. Nanti masalah perhitungan harga pakai argo. Masalah harga jelas atau tidak nanti insya Allah kita bahas satu-satu dulu. Ya, ini bisa kita buat akad. Tapi yang seperti yang tadi tidak bisa kan kita buat akad. Bikin akad antum ditinggalin. Gak bakal dapat. Stop, tunggu lagi 1 jam. Dan lagi depan bikin akad lagi ditinggal lagi. Maka pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur para ulama bahwa akad tidak mesti dengan perkataan. Asal dengan perbuatan, asal lompat naik berarti Anda setuju dengan jasa ini. Dan mereka ketika membukain pintu dan mempersilahkan naik, setuju dia jasa mengantarkan Anda. Mengenai harga nanti insyaallah akan kita bahas. Sekarang ada sirahnya. Jelas ini sirahnya. Bentuk dari akad transaksi itu apa? Ucapankah atau perbuatan atau kebiasaan? Kebiasaan dengan perbuatan dinamakan dengan apa? Apa namanya? Itu bukan akad namanya, tidak ada sirah. Itu enggak ada bentuk akadnya, enggak ada kan? Langsung lompat. Ada bentuk akadnya itu. Kadang kalau enggak lari pun ditinggalin kan ya? Ya, begitu. Masya Allah. Ada akadnya pada waktu naik itu? Enggak ada kan? Ini namanya mu'atah. Sirat akadnya tidak ada tapi ada mu'atah. Perbuatan Anda naik, lompat menunjukkan Anda setuju menerima jasa dia untuk diantarkan ke tempat tersebut. Dan dia setuju juga dengan iwat, dengan imbalan yang biasa berlaku umum. Baik. Maka sirat, ya, bentuk akad tidak selamanya harus tertera, harus diucapkan dengan kata-kata atau tertera di atas kertas. Tidak. Boleh dengan cara mu'atah. Boleh dengan cara al-mu'atah. Baik. Orangnya tadi al-mu'ajir, al-mustajir. Orang yang menyewakan, orang yang menggunakan orang yang al-mu'ajir, orang yang memberikan jasa, al-mustajir, orang yang menggunakan jasa yang diberikan kepada dia. Syarat dari orang ini, al-mu'ajir, al-mustajir apa? Apa syaratnya? Sama dengan syarat al-aqidain yang di awal-awal kita bahas. Syarat orang yang berakad, apa syaratnya? Jelas pertanyaannya? Jelas, kedengaran suaranya? Hah? Jelas? Apa syaratnya? Baligh. Gitu, baligh. Menyewa jasa anak kecil berarti tidak boleh. Kalau persyaratan baligh berarti menyewa jasa anak kecil tidak boleh kan ya? Hah? Kalau anak kecil Anda suruh jaga warung sebentar ya. Nanti saya kasih upah. Boleh ini? Kalau kita katakan syaratnya baligh, tidak sah akad sewa menyewanya. Maka tidak sah. Maka setelah dia jualin dan betul penjualannya dan dapat uang, mana upah saya? Enggak ada upah karena akad ijarahnya batal. Karena kamu belum balik. Untuk hal yang biasa anak kecil berjual beli, ijma' para ulama boleh ini. Tapi kalau untuk jualin motor, tentu tidak bisa anak kecil. Harus yang baligh. Persyaratan pertama baligh. Kedua berakal kan ya? Persyaratan keduanya, baik yang menyewakan atau yang menyewa, ya, baik yang menggunakan jasa atau yang memberikan jasa, dua-duanya haruslah yang berakal. Berakal. Orang gila berarti sah dia kalau naik angkot? Hah? Sah? Pakai apa dibayarnya? Hah? Tidak sah akadnya karena dia enggak berakal. Jadi kalau Anda ingin ngantarin silahkan, tapi dia akad ijarahnya tidak sah. Jangan berharap uang dari dia. Jelas ini?
Apakah ada persyaratan baik yang memberikan jasa atau yang menerima jasa haruslah muslim? Tidak. Maka boleh Anda bekerja dengan non-muslim. Berarti Anda sebagai muajir, pemberi jasa kepada non-muslim tadi. Yang non-muslim sebagai mustajir, pengguna jasa Anda. Kemudian Anda menerima imbalan dari non-muslim tadi. Jelas ini? Boleh atau tidak ini? Boleh. Kalau tidak boleh, bahaya Anda yang bekerja di perusahaan non-muslim. Perusahaan muslim berapa? Cuman di Indonesia yang ada perusahaan muslim. Boleh. Boleh. Begitu juga Anda menyewakan barang kepada non-muslim, seperti menyewakan rumah kepada non-muslim. Boleh ini? Kalau kita memberikan jasa, baik jasa tenaga atau barang kepada non-muslim, termasuk tolong-menolong atau tidak namanya ini? Termasuk tolong-menolong atau tidak namanya? Tolong-menolong, iya kan? Tolong-menolong kan, membantu. Kalau Anda yang muslim semuanya tidak bekerja di perusahaan non-muslim itu, masih bukakah perusahaannya kira-kira? Tidak kan? Tutup perusahaannya karena Indonesia non-muslim mayoritas. Tolong-menolong atau tidak namanya ini? Iya, boleh atau tidak? Tolong-menolong dalam dosa boleh atau tidak? Kan akan membesarkan, memperkaya usahanya non-muslim ini. Bolehkah ini? Boleh juga. Membantu non-muslim. Boleh, dalam muamalat boleh. Dan ini karena bukan membantu dia untuk kesyirikan. Tapi kan dengan keuntungan tadi dia melakukan kesyirikan, ya atau tidak? Dengan keuntungannya tadi dia menganjurkan kaum muslimin di berbagai negara umpamanya. Pernah ada beberapa ulama yang fatwakan tidak boleh membeli produk Yahudi karena dia membunuh kaum muslimin di Palestina. Begitu kan ya? Kalau begitu enggak boleh juga bekerja di perusahaan Yahudi. Bukan beli saja, bekerja juga Anda memberikan jasa perusahaan itu. Berapa banyak perusahaan non-muslim di Indonesia? Berapa banyak? Hampir semua. Masya Allah. Lalu perusahaan Anda sebagai muslim apa lagi yang tinggal? Hukum asalnya memang tolong-menolong, tapi tolong-menolong tidak mubasyir, maka hukumnya boleh. Karena tidak mubasyir, maka hukumnya boleh. Tidak langsung kita menolong kesyirikan dia, tidak langsung kita menolong dia membunuh kaum muslimin, tidak langsung. Bisa dijadikannya untuk membeli peluru, bisa juga dijadikannya untuk hal yang lain. Dan Rasulullah bertransaksi, bermuamalat dengan non-muslim, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah bekerja dengan wanita Yahudi, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Kira-kira Ali bekerja dengan wanita Yahudi ini ajukan lamaran dulu, pakai ijazah, pakai rekomendasi atau enggak? Gajinya tetap per bulan, kemudian pakai pesangon, pakai asuransi kesehatan, jaminan kesehatan, pakai? Enggak ada. Tidak ada. Wanita Yahudi ini membutuhkan orang untuk mengairi sawahnya. Maaf. Mengairi apa? Kebun kurmanya. Di Arab enggak ada sawah, ya maaf, lupa saya. Lupa saya, udah 2 tahun enggak ada sawah di sana. Jadi Masya Allah belakangan ada di Tabuk, kita sedang bikin waktu saya masih di sana 2011 itu, langsung raja menyabit padi pertamanya di Tabuk ada. Mulai bersawah mereka di sana. Bagaimana? Ini berita baik atau berita buruk bagi antum? Katakan oleh Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda akhir zaman akan kalian lihat jazirah ini murujan wa anhara, dipenuhi dengan tanaman-tanaman dan dipenuhi dengan air. Semakin dekat kiamat, semakin subur tanah di Jazirah Arab. Maka bila semakin bisa ditanam berbagai hal di sana, ini berita buruk bagi Anda, kiamat makin dekat.
Bagi mereka berita baik karena mereka biasa jadi swadaya pangan. Ya. Bagi Anda berita buruk karena jadi kiamat terjadi. Allah Ustaz. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena wanita Yahudi ini butuh orang untuk mengairi pohon kurmanya, maka Ali mengajukan diri, biar saya mengairi. Dari mana ngambil airnya kira-kira? Apakah dari tengah perkebunan? Tidak, bermil-mil, kilo-kilo jauhnya. Ya, mereka dahulu itu ingin membuat bi'r atau sumur itu atasnya bisa lebar 30 meter, 40 meter. Karena penggalian ke dalamnya jauh, bisa 50 meter, 60 meter, 100 meter baru ketemu air. Ya. Kalau dibikin lubang kayak sumur Indonesia kecil gitu, mati tinggal di penggalinya. Sesak nafas. Maka dibikin lubang gede di atas, maka di sana itu bi'r itu, sumur di sana itu bisa seperti kolam renang besar. Tapi airnya jauh di dalam air. Ali mengambil air dari jarak yang jauh, diangkat. Upahnya ad-dalbu bit-tamr, 1 ember 1 kurma cuma dapat upahnya. 1 biji, bukan 1 tandan, 1 biji. Tapi berkah ya akhi. Ketika Ali mendapatkan beberapa biji kurma, ya, lebih dari sekitar 10 biji kurma, diberikan sebagian kepada Rasulullah. Rasulullah pun ikut makannya. Anda mungkin mengatakan, Ustaz, kurmanya dulu besar-besar kali Ustaz. Enggak, kurma itu sampai kurma sekarang besar segitu juga. Cuma nikmat rasanya. Itu Ali bin Abi Thalib. Bisakah Rasulullah manggil para sahabat? Para sahabatku bantu anak pamanku, sepupuku, dan suami dari anakku, mantuku juga bantu dia. Tolong berikan modal dia biar bisa bangun kebun kurma. Tidak, Rasulullah senang dan ikut makan. Maka Anda jadi anak muda tamat S1, jangan malu bekerja apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan malu ya. Lebih baik mana dari Anda daripada Ali bin Abi Thalib? Siapa mertua Anda? Rasulullah kah? Tidak kan? Ya, tidak. Ali bin Abi Thalib mertuanya Rasulullah. Istrinya Fatimah. Anaknya dia Sayyidus Syababi Ahlil Jannah. Anaknya dia Hasan dan Husain, pemimpin para anak-anak muda nanti di surga. Ini bapaknya bekerja dengan Yahudi, 1 ember upah 1 biji kurma, dan tidak merasa hina dia. Tidak merasa hina walaupun ini bekerja dengan Yahudi. Ya, bekerja dengan wanita Yahudi. Jelas? Baik. Maka ini anjuran dan himbauan kepada kaum muslimin yang Anda mampu untuk berusaha. Bila mampu berusaha, jangan menadahkan tangan kepada orang tua dengan alasan sibuk kuliah, sibuk belajar, sibuk sekolah. Sibuk sekolah, kan waktunya sekolah berapa jam per hari cuman? Berapa jam? 5 jam? Berapa jam per hari? 8 jam, sekolah 8 jam juga. 8 jam 3, taib. Jam 3. Sabtu Ahad libur atau tidak? Libur kan? Ikut bantu orang tua. Ikut bantu orang tua. SMU juga, SMP mampu Anda bekerja. Anda sebagai orang tua juga jangan biarkan anak tahunya hanya buku, pena, tas, kurang salah satunya tinggal merengek ke orang tua. Jangan, ajarkan dia hidup. Dan sebenarnya ajak. Bila Anda memiliki usaha jual beli, ajak dia berjual beli. Bila Anda memiliki usaha jasa, ajak dia juga membantu untuk memberikan jasanya, sehingga tahu dia makna hidup, sehingga lebih cepat dia matang. Karena cepat matang, cepat dia menikah. Alhamdulillah, senang generasi itu. Iya, betul. Ya, berarti syarat al-aqidain tidak ada harus muslim. Tidak harus muslim. Cuman sebagian para ulama Hanabilah boleh seorang muslim bekerja, memberikan jasa kepada non-muslim dengan syarat bukan untuk
bukan untuk menghinakan pekerjaan, menghinakan dirinya. Ini sebagian ulama Hanabilah memberikan taqyid, memberikan persyaratan ini. Tapi kalau untuk menghinakan diri, seperti beliau mengatakan al-qiyam inda qudum al-mu'ajjir al-mustajir, yaitu berdiri jadi satpam. Ini kan datang yang muslim itu langsung berdiri dia. Menghinakan diri kan namanya ini. Atau sebagai taqdimut ta'am, pelayan. Ini menghinakan diri dan non-muslim. Ya, sekarang pembantulah karena bila pekerjaan seperti ini biasanya mereka manggilnya pakai teriak-teriak kan? Menghinakan atau tidak? Menghinakan dan menghinakan din Anda sendiri. Ya. Pada Allah mengatakan, "Ja'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Pada Allah mengatakan bahwasanya orang kafir tersebut tidak bisa mengatasi muslim, tapi Anda menghinakan diri Anda sendiri sebagai muslim. Tapi kalau untuk pekerjaan biasa, seperti pekerjaan di perusahaan, ya, atau di toko yang tidak menghinakan diri Anda, dia nggak mau, Anda bisa cari yang lain, pekerjaan yang lain. Ya, tidak dengan melas-melas. Kemudian hak-hak Anda, hak asasi Anda untuk beribadah kepada Allah tidak dihalang-halanginya. Salat. Ya. Itu persyaratan yang disampaikan oleh mazhab sebagai ulama Hanabilah, dan menurut saya persyaratan ini wajib, patut. Ya. Karena Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tersebut tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Jadi bila Anda hinakan diri Anda menyebabkan Islam itu menjadi hina dengan bekerja untuk jasa yang seperti kita jelaskan tadi. Jam berapa? Jam 7 azannya ya. Jam 7 kurang 5 insyaallah kita stop, dan insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Jam 7 kurang 10 lah, 5 menit lagi. Ini persyaratan al-aqidain dan sighahnya. Persyaratan orang yang berakad. Kita ulangi lagi, apa tadi persyaratannya? Hanya baligh, berakal, muslim. Ada syarat muslim? Ada persyaratan muslim? Tidak ada persyaratan muslim. Kemudian tidak terpaksa. Kemudian sighat, bentuk akad telah kita jelaskan tadi, tidak mesti harus dengan kata-kata dan tertulis, cukup dengan perbuatan, cukup dinamakan dengan mu'athah. Kemudian ma'qud alaih, objek yang akan dijadikan sebagai objek ijarah ini. Objek ijarah, objek sewa menyewa ini. Sebagaimana persyaratan objek jual beli, ma'qud alaih dalam jual beli apa persyaratannya? Apa persyaratan dalam objek jual beli dahulu? Ada yang masih ingat? Bolehkah menjual barang najis? Tidak. Berarti barang harus suci. Bolehkah menjual barang yang diharamkan? Tidak. Berarti barang harus yang dihalalkan. Maka persyaratan al-ijarah, persyaratan sewa menyewa juga demikian. Sewa menyewa untuk jasa yang dihalalkan. Ya. Untuk jasa yang diharamkan tidak boleh Anda lakukan, apalagi Anda mendapatkan upah dari jasa tersebut. Anda lakukan tanpa upah pun tidak boleh. Apalagi Anda mendapat upah dari hal tersebut. Apa saja umpamanya perbuatan dosa? Membunuh dosa atau tidak? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ya. Maka bila dibayar untuk membunuh seseorang, membunuh saja sudah berdosa, apalagi dapat imbalan dosanya 2 kali. Baik. Apalagi dosa berzina, dosa atau tidak? Dosa besar kan ya? Bagaimana dengan perzinahan tadi dapat upah? Ada kan orang yang mau mencari upah dengan perzinahan tadi, baik laki-laki maupun perempuan, ada kan ya?
maka ini ijarahnya batal, syau'nya batal. Bila wanita ini bertobat atau laki-laki yang terima upah ini bertobat, ini uang diserahkan kemana? Bukan diserahkan kepada yang punya uang tadi, menyerahkan uang tadi, yang bersewa tadi. Enggak, enak banget dia, sudah dapat zina, dia dapat uangnya kembali. Tidak dikembalikan kepada kepentingan umum atau fuqara wal masakin. Untuk jasa menulis akad riba, halal kata tidak? Haram. Rasulullah mengatakan di riwayat Imam Muslim, la'ana Rasulullah akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, penulis akad riba. Dia enggak nulis tapi ngetik. Sama atau tidak ini? Sama, ngetik dengan nulis sama? Sama. Maka karyawan yang bekerja membuat akad riba, baik diketik atau ditulis, tanpa upah pun dia sudah berdosa, tidak boleh dapat upah. Apalagi sekarang dia mendapatkan upah dari hal ini. Kelahi boleh kelahi? Kelahi boleh atau tidak berkelahi? Tidak boleh berkelahi, betul. Kecuali dengan kafir dan dalam perang. Ya. Dapat upah dari berkelahi boleh atau tidak berarti? Tidak boleh, asal Anda pisah, bukan Anda lihat. Maka orang yang yang berkelahi di televisi itu apa namanya? Oh Masya Allah, hafalan tinju. Olahraga tinju. Mereka namakan olahraga, bukan olahraga ini namanya berkelahi. Berkelahi namanya. Olahraga tinju. Harusnya bila anak Anda berdua bertinju, Anda pisah atau Anda ketawain? Pisah ya. Kalau yang menang Anda kasih uang atau kasih apa? Kaf. Jewer. Bukan dikasih uang. Lihat, Anda di olahraga tinju itu yang menang dikasih uang dan lain ketawa-ketawa. Yang ini mati jatuh, mau mati dibiarin ketawain. Gimana peri kemanusiaan mereka? Haram. Muslim tidak boleh melakukan ini. Maka jangan bangga Anda petinju itu Muslim, bangga. Jangan bangga Anda. Bila lawannya sama Muslim, dia berdosa. Dosa seperti ini. Baik. Membuat akad riba tadi juga berdosa. Rasulullah melaknat, penulisnya pun dilaknat. Rasulullah SAW. Syahidah yang menyaksikannya juga dilaknat. Baik. Rokok bagaimana hukumnya? Halal rokok? Haram rokok ya. MUI sedang fatwakan haramkan rokok ya. Kalau Anda diupah untuk membuat rokok, membuat. Kalau mengisapnya ya haram. Membuatnya juga haram juga. Kalau haram berarti itu pegawai yang jumlahnya ribuan itu akan haram semua hasil makan mereka. Iya haram, betul haram. Jangan takut antum. Bila haram. Jangan karena banyak kemudian jadi halal, tidak. Umum balwa dijelaskan dari memang ada umumul balwa. Tapi yang dimaksud dengan umumul balwa berbeda dengan kasus yang terjadi di sesuatu yang jelas haramnya. Karena sekarang iklannya rokok itu apa iklannya? Rokok dapat membunuhmu, begitu kan ya? Iklannya itu kan sekarang iklannya. Rokok membunuhmu. Maka yang membuat rokok ini adalah para pembuat alat pembunuh, begitu kan ya? Apa? Ikut andil atau dia membuat alat pembunuhnya sendiri? Dia pembuat alat pembunuhnya. Walaupun nggak digaji dia membuat ini. Biasanya dibuat pakai apa? Pakai tangan. Ini pokoknya tanpa upah pun dia sudah berdosa karena membuat alat pembunuh manusia. Damar syamil ini namanya. Ya. Alat pembunuh penghancur massa. Ya kan sama berbahaya mana pada nuklir? Di mana berbahaya daripada nuklir atau bom atom? Rokok lebih berbahaya mana? Berbahaya rokok karena orang mati pelan-pelan dan yang mati pelan-pelan dan biaya matinya mahal. Karena kalau dia berobat
Ya, berobat mahal biayanya. Maka Allah musta'an, maka bekerja tanpa upah pun Anda tidak boleh bekerja membuat alat penghancur massa ini. Apalagi kemudian dapat upah. Tidak boleh ini, boleh. Ya. Ini ingat-ingat sampai di mana kita. Nanti insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada syurut al-ma'qud alai, syarat-syarat objek akad ijarah, yaitu diantaranya apa tadi? Sesuatu yang dia halal, itu orangnya. Sesuatu barangnya, objeknya adalah objek yang dihalalkan dalam syariat Islam. Maka untuk jasa yang diharamkan tidak boleh mendapatkan upah dalam hal ini. Nanti akan panjang bahasan. Memainkan alat musik halal atau tidak? Haram. Maka bagaimana upah dari hal ini? Ya, menjadi bintang film, aktor, haram juga. Walaupun film Islami, walaupun film dakwah. Kalau Ustadz di radio Roja, di televisi Roja itu artis atau bukan? Baik. Nanti insya Allah ingatkan saya, akan kita bahas pekan depan. Kemudian juga bagaimana upah dari berbuat amal soleh. Bolehkah dapat upah atau tidak? Insya Allah kita bahas pekan depan. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana menurut pandangan syariat Islam tentang anak yang bekerja membantu nafkah orang tuanya? Bagaimana kaitannya dengan eksploitasi anak? Apakah dalam Islam ada istilah eksploitasi anak? Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bi hudahu wa ba'd. Kalau maksud eksploitasi anak itu adalah diajarkan anak berdagang, diajarkan anak berusaha, bagus. Ya, bagus. Bukan eksploitasi namanya. Kalau Anda maksud itu adalah eksploitasi, silahkan namakan eksploitasi, tapi suatu hal yang dibolehkan dan diajarkan. Daripada Anda tamat S1 nanti, dia bisa ngapa-ngapain. Dia maunya bekerja seperti jurusannya dia. Belum tentu dapat dia itu. Orang yang jurusan dia itu sudah jutaan nganggur. Dia baru tamat sekarang. Siapa tahu dia mendapatkan, meneruskan usaha orang tuanya, jual beli bisnis dan lain-lain. Bukankah Rasulullah SAW diajak oleh, pada umur berapa beliau diajak berdagang ke Syam oleh pamannya? Umur 10 kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat Anda, orang non pribumi di Indonesia, anak kecil itu kan diajak dagang kan? Sehingga cepat matangnya, cepat juga kayanya nanti. Kalau baru tamat S1 baru diajarin dagang, ya, kapan menjadi kaya dia? Sekarang pikirannya nggak cari uang lagi, mau nikah dia. Jelas tentu. Boleh diajarin dan dianjurkan dalam Islam. Tapi tadi dengan syarat dia balik berakal. Dan diajarkan, Allah pun mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Allah mengatakan ujilah anak-anak yatim itu, berarti ini belum balik, sudah mulai diajar, diuji. Berikan dana, suruh dia jualan, suruh beli barang, suruh dia nawar sendiri, suruh coba sampai di umur balik. Ketika sudah balik baru diserahkan 100% dia untuk mengelolanya. Dan selanjutnya, Ustaz, ana Ummu Adil di Lampung. Dulu ana disuruh suami buka toko onderdil dengan DP modal 5 juta. Sedang ana meminta barang dengan nilai 20 juta. Sekarang semua barang-barang itu sudah dijual suami ana. Ana bingung bagaimana bayar hutang-hutang ana, sedang ana cuma ibu rumah tangga, suami masih ada. Syukran Ustaz. Gak paham saya pertanyaan. Anda paham pertanyaannya ini? Suami ngasih DP 5 juta, lalu beli barang 20 juta dengan tidak tunai berarti. Lalu uang semua diambil suaminya. Suami masih ada. Bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya minta suami bayarin. Allah Ustaz. Ya, Masya Allah. Bingung jangan bingung Ibu. Ingatkan suami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa ini tidak boleh makan harta orang dengan cara yang batil. Ustaz, saya ibu di NTT mau tanya. Saya punya usaha toko jual sembako. Kadang langganan kalau belanja
minta nota, tapi nota itu cuma dikasih stempel saja, bilang mau ditulis sendiri harganya. Apa saya ikut berdosa Pak Ustadz kalau umpama harga dari saya 500, dia tulis 1000? Pak Ustadz, atas jawabannya syukran. Jelas ini kan? Jangan tulis harganya tapi stempel saja. Ini tidak boleh. Sudah membantu dia berbuat curang dengan tempat instansinya atau tempat kerjanya. Azan terakhir ya kali ya. Selama ini saya menjalankan jasa pembuatan BPKB yang menjadi pertanyaan ketika dealer motor meminta saya membuatkan jasa BPKB-nya dengan hutang. Kemudian setelah selesai BPKB-nya baru dealer tersebut melunasinya seminggu kemudian. Bolehkah praktek seperti ini? Ibnu Qasim di Bekasi boleh. Jasa boleh tidak tunai dua-duanya. InsyaAllah nanti kita jelaskan lebih rinci pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.